Unjun cerita pada temannya kalau beberapa hari ini hidupnya selalu sial karena kehadiran seorang wanita. Namun Unjun tidak mau menyebutkan siapa orangnya. 그때 친구 아니 뭐래 Pria itu mampir membeli kertas lebih banyak lalu membuat brosur lebih banyak untuk ditempel. Meski belum ada satupun murid yang mendaftar, Unjun tetap optimis. Selain itu, ia juga mencari-cari pekerjaan sampingan yang masih mungkin dilamar mahasiswa. Perjuangannya sangat berat. Seorang petugas justru menyuruh Unjun mencopot semua brosurnya. Kalau mau tempel harus bayar dulu, ucap sang petugas. 그걸 내야 요 도장을 여기다 넣는 거 아니에요? Akhirnya brosur itu dilepas lagi. Unjun pulang dengan tubuh yang letih, namun ia teringat pada adiknya yang masih kecil. Bagaimanapun hasilnya, ia harus tetap berusaha supaya bisa membantu adiknya. Unjun turun dari bus lalu melihat salah satu brosurnya sudah ada yang mengambil. Ia senang karena melihat ada setitik harapan. Tidak lama HP-nya berbunyi. Orang itu bertanya terkait les privat Unjun. Namun tidak disangka orang itu adalah Donna. Dia sedang mengerjai Unjun, menertawakan pria itu dengan sangat puas. Hati Unjun sangat sedih. Tanpa banyak bicara, ia langsung pergi meninggalkan Donna. Di sisi lain, Donna juga tidak enak. Ia menyuruh Unjun memarahinya. Karena terus diikuti, Unjun pun kesal lalu mengeluarkan isi hatinya. Kamu bisa hidup dengan nyaman, tidak memikirkan apa yang harus kamu makan atau minum. Tapi tidak semua orang beruntung seperti kamu. 근데 다 그렇게 살 수 있는 그러니까 자꾸 쫓아다니고 장난하고 궁금했는데 Mendengar itu, Donna terdiam lalu pergi dari sana. Keesokan harinya, Unjun tidak melihat Donna lagi. Ia pun berpikir apakah kemarin bicaranya terlalu keras. Karena khawatir terjadi sesuatu, Unjun mencoba memanggil Donna. Tapi setelah beberapa kali memanggil, tetap tidak ada jawaban. Ia permisi dulu untuk mengecek kondisi Donna. Ayo kita makan bareng. Kapanpun kamu mau, aku siap, ucap Unjun. 다음에 밥 한번 같이 Tiba-tiba Donna muncul dari belakang. Namun ia masih pura-pura marah sehingga bersikap cuek. Saat Unjun sedang mengikuti pelajaran di kampus, secara mengejutkan Donna ikut-ikutan masuk kelas bahkan duduk di sebelah Unjun. Orang-orang melihat ke arahnya. Unjun pun kebingungan dan malu. Ditambah lagi Donna mulai menggoda Unjun sambil tertawa sendiri. Akhirnya Unjun menyuruh Donna berhenti. Hei diam, jangan ganggu aku. Nanti kita makan bareng, aku janji. Setelah kuliah selesai, mereka mulai mengobrol. Donna melihat Unjun seperti menyukainya. Ia takut sikapnya selama ini malah membuat Unjun sakit hati. Donna akhirnya berkata, ingat, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh jatuh cinta padaku. Sambil mengatakan itu, Donna tetap bersikap centil. Unjun hanya tersenyum melihat Donna yang sangat kegeeran. Donna kemudian memutar ingatannya. Ia pun sadar pertemuan dengan Unjun sama seperti pertemuan dua orang yang hidup dalam dunia berbeda. Ketika ia memutuskan untuk datang ke kelas Unjun, itu adalah keputusan besar. Bagaimana ia mengubah sudut pandangnya tentang Unjun. Namun hal itu membuatnya semakin galau antara mempertahankan orang lama atau memulai dengan orang baru. Keesokan harinya, Donna baru bangun tidur. Ia melakukan aktivitas seperti biasa. Unjun melihatnya dengan pakaian tertutup pergi ke sebuah supermarket. Donna mau membeli sesuatu, namun hatinya penuh ketakutan sampai-sampai ia mengira orang di belakangnya adalah mata-mata. Donna buru-buru pergi dari sana. Ia melihat Unjun lalu menyapanya. Namun Unjun tidak mendengar karena sedang bersiap naik bus. Donna jadi sedikit sedih. Wanita itu terus memperhatikan Unjun sampai busnya pergi. Di sisi lain, Unjun pergi ke sebuah restoran. Ia melamar kerja di sana sebagai pelayan. Tidak disangka saat bosnya mengarahkan Unjun untuk belajar dari salah satu karyawan senior di sana, ternyata orangnya adalah Jinju. Jinju tidak menyangka bisa satu kampus bahkan satu kerjaan dengan Unjun. Sementara itu, Unjun malu dengan kondisinya yang selalu kekurangan uang. Ia mencoba tersenyum. Jinju juga berusaha membuat Unjun tidak merasa malu. Jinju selalu curi-curi pandang. Ia juga suka mengajak Unjun bercanda. Saat istirahat, Unjun melihat SMS dari Donna, namun Jinju muncul dari belakang menempelkan minuman dingin. Perhatian Unjun akhirnya teralihkan. Pria itu kemudian melihat ke arah Jinju. Ia teringat momen di masa lalu. Saat itu Jinju terlihat sedih karena tidak menjadi juara satu di sekolah. Unjun merasa kasihan, ia mulai memperhatikan Jinju, sampai salah satu temannya memberitahu kalau Jinju anak orang kaya. Unjun hanya mengangguk seolah mengerti kenapa Jinju sedih, pasti tekanan dari orang tua untuk selalu jadi juara. Unjun melihat Jinju tertawa saat bermain dengan teman-temannya. Ia ikut senang meskipun tidak mengenal wanita itu. Tapi hal yang tidak disangka-sangka,
Jinju justru mendatangi Wonjun lalu meminta diajarkan matematika. Ternyata Wonjun dikenal sebagai orang pintar di sekolahnya. Itulah awal cerita pertemuan Wonjun dengan Jinju sebelum akhirnya Wonjun jatuh cinta. Malam harinya setelah pulang mereka akan berpisah. Wonjun bertanya, "Kamu langsung pulang?" Jinju menjawab, "Tidak, aku masih ada pekerjaan lain. Aku mengajar les." Mendengar itu, Wonjun khawatir apakah kondisi perekonomian Jinju sedang ada masalah sampai harus kerja, padahal dulu orang tuanya kaya. Namun Jinju yang tahu isi pikiran Wonjun memberitahu kalau semuanya baik-baik saja. "Apa kau khawatir keluargaku bangkrut?" Wonjun tersenyum lalu mereka berpisah. Wonjun pulang duluan naik bus. Ia terus menghela nafas seolah hidup sangat berat untuknya. Di rumah, Donna sedang menonton TV sambil menunggu Wonjun membalas pesannya. Namun seharian masih belum ada balasan. Saat HP-nya bunyi, Donna langsung mengecek, tapi ternyata bukan Wonjun melainkan ibunya. Donna akhirnya nonton TV lagi. Ia tidak sadar sudah menaruh perasaan pada pria itu. Akhirnya Donna mengalihkan perasaannya dengan menelpon pacarnya. Namun sang pacar tidak mengangkat. Donna merasa sedih lalu teringat momen pertengkaran dengan pacarnya. Donna selalu ditekan untuk mengikuti kemauannya. Wanita itu keluar rumah lalu melihat Wonjun baru pulang. Wonjun sedang bermain dengan seekor kucing. Donna kemudian mendekatinya lalu melihat tangan Wonjun terluka di cakar kucing. Ia bertanya, "Kenapa seharian gak mengangkat teleponku?" Wonjun menjawab, "Iya maaf, aku sedang bekerja." Donna kemudian pergi. Wonjun melihat sepertinya Donna ada masalah lagi. Tetapi Donna menjelaskan itu bukan karena Wonjun. Meski begitu, dia sangat berharap lain waktu Wonjun mengangkat teleponnya, karena ia hanya ingin mendengar suara Wonjun. Perkataan itu sama persis seperti yang Donna ucapkan juga pada pacarnya. Pacar Donna selalu menolak teleponnya sehingga membuat Donna merasa tidak berharga. Wonjun meninggalkan Donna sendirian. Ia berhenti sebentar lalu melihat wanita itu merokok. Hatinya merasa iba. Di sisi lain, Donna juga tahu Wonjun memperhatikannya. Keesokan harinya, Wonjun mendapat pesan dari seluruh angkatan kampus untuk menghadiri acara. Ia baru saja mau mengetik, "Saya tidak bisa hadir," namun ada pesan baru muncul kalau biaya kehadiran hanya 20.000 won, sedangkan biaya tidak hadir 50.000 won. Akhirnya karena keterbatasan uang, Wonjun tidak punya pilihan selain menghadiri acara itu. Di sisi lain, Donna mulai kesepian tanpa kehadiran Wonjun. Ia melihat keluar jendela, sepertinya Wonjun belum pulang. Wanita itu kemudian menelpon Wonjun. Awalnya tidak ada masalah, sampai teman Wonjun mengambil paksa HP-nya lalu menggoda Donna. Mereka mau memukuli Wonjun karena pria itu terus meminta HP-nya dikembalikan. Namun ternyata Donna sudah ada di sana lalu berteriak menyuruh melepaskan Wonjun. Saat Donna mendekat, ia malah diperlakukan tidak pantas. Maskernya juga dibuka oleh orang-orang brengsek itu. Donna berkata kalau mereka berani macam-macam lagi, ia akan menghantam kepala mereka dengan botol. Namun seorang dari antara mereka justru meledeknya. "Ayo pukul kalau berani, ini kepalaku." Donna langsung kehilangan kendali dan benar-benar menghantamkan botol. Untungnya Wonjun menghalangi Donna. Gara-gara itu, ia terkena pecahan kaca. Wonjun kemudian pergi membeli obat. Ia mengambil pecahan kaca di tangannya lalu menyembunyikan luka itu supaya Donna tidak merasa bersalah. Saat mendatangi Donna, ia justru membeli obat untuk wanita itu. Di sisi lain, Donna kebingungan kenapa justru dia yang diberi obat, padahal Wonjun yang terluka. Tapi ia akhirnya tetap meminum obat itu. Wonjun bertanya, "Jika kamu ada masalah, kamu bisa datang ke psikiater." Donna menjawab sambil tersenyum, "Apa aku kelihatan ada masalah?" Tidak lama wajahnya berubah lagi. Wanita itu langsung menghisap rokok. Secara kebetulan di sana ada Jinju. Donna memperhatikan Wonjun seperti sedang melihat seseorang. Pria itu melambaikan tangan pada Jinju. Akhirnya Donna tahu ternyata Wonjun memperhatikan seorang wanita. Ia pun cemburu. Jinju kemudian berlari ke arah Wonjun. Ia menyapa dengan ramah lalu bertanya siapa wanita yang bersama Wonjun. Di sisi lain, Donna sangat bete melihat Jinju sangat akrab dengan Wonjun. Ia pura-pura tidak mendengar Jinju lalu berkata, "Aku akan pulang duluan." Akhirnya Jinju sadar Donna adalah seorang idol terkenal. Ia menarik tangan Donna supaya tidak pergi. "Hei, ayo bergabung bersama kami, kita minum-minum dulu." Namun hal itu membuat Donna marah. "Aku tidak minum bersama orang asing." Beberapa saat kemudian diperlihatkan mereka bertiga minum bersama. Donna justru banyak curhat pada Jinju.